Shalom Jemaat GKI Kanaan. Sungguh bersyukur kita akan segera menyongsong hari Pentakosta. Agar kita dapat berbuah dalam Kristus, hari ini kita akan mempelajari buah roh, kemurahan, dan kebaikan. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur. Pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami satu waktu kembali untuk kami bisa sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, ayat yang sudah kita renungkan dari beberapa hari yang lalu. Mari kita kembali memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali bahwa buah roh, kemurahan, dan kebaikan ini merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan hal yang lainnya. Kata kemurahan sendiri di dalam Galatia pasal yang ke-22 di dalam bahasa Yunaninya bisa diartikan sebagai penuh belas kasihan dan ketulusan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan ini berkaitan dengan praktek kehidupan moral dan perilaku seseorang di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus ini memiliki makna yang tidak hanya sekedar memberikan sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga bersedia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ikut merasa susah, ikut merasa sedih dengan apa yang orang lain alami. Dan dengan tindakan yang nyata, mereka membantu menyelesaikan pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi dan mereka butuhkan. Nah, di dalam pemahaman ini kita diajak untuk melihat bahwa ranah dari buah roh kemurahan ini terletak secara internal, yaitu di dalam hati setiap kita. Sedangkan berbeda dengan kebaikan dalam Galatia 5 ayat 22 ini lebih merujuk pada satu tindakan nyata dan aktif dari orang percaya sebagai umat Allah. Kalau yang tadi secara internal, sekarang tindakan aktif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di titik inilah kita dapat dengan jelas melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan yaitu satu paket lengkap di dalam memberi. Yaitu bukan hanya sekedar tindakan saja, tetapi juga melibatkan hati kita. Nah, itulah sebabnya mari kita pahami bahwa kebaikan dan kemurahan ini merupakan murni karakter Allah yang pada dasarnya tidak kita miliki. Manusia malah cenderung memiliki hati yang jahat, bahkan semenjak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya seringkali ketika kita melihat di dalam dunia ini, kita melihat ada orang-orang yang memberi tapi hatinya tidak sejalan. Atau sebaliknya, pengen memberi tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mewujud nyatakannya. Lalu, apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan? Jelas Tuhan menginginkan satu paket lengkap. Bukan hanya tindakan di mana orang lihat dan kita bisa mengecoh mereka, tetapi Tuhan juga menginginkan kita memberi yang berdasarkan pada hati, di mana kita tidak dapat mengecoh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita wujud nyatakan kemurahan dan kebaikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mari kita memohon Tuhan memberikan kepada kita hati yang peka. Mari kita mohon Tuhan memberikan kepada kita hati yang peka akan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan dan kebaikan tidak selalu berbicara mengenai pemberian harta atau benda. Tetapi kemurahan dan kebaikan juga berbicara mengenai pemberian-pemberian lain seperti waktu dan doa yang tulus yang kita berikan untuk mereka. Yang kedua, setelah kita memohon kepekaan dari Tuhan,
Mari kita meminta Allah Roh Kudus terus menolong dan mendorong hati setiap kita, supaya kemurahan itu tidak berhenti di hati kita, tetapi berakhir pada tindakan nyata yang kita lakukan kepada orang lain. Ingat, jangan menunda-nunda apa yang Roh Kudus gerakan di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, setelah kita mempraktekkan kemurahan dan kebaikan, jangan cepat-cepat puas diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita terus minta Tuhan memberikan kesadaran kepada kita untuk melakukan terus kemurahan dan kebaikan tanpa batas. Sama seperti Kristus yang sudah menghujani setiap kita dengan kemurahan dan kebaikannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, telah kami pelajari buah tentang kemurahan dan kebaikan. Kami rindu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, di mana Allah Roh Kudus dapat terus menggerakkan hati kami, dan kami dapat mewujud nyatakannya di dalam tindakan kebaikan kami. Terima kasih, dan kiranya ingat-ingatan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus menghujani setiap kami, itu terus menjadi pendorong setiap kami, untuk kami dapat menghasilkan buah roh, kemurahan, dan kebaikan hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.